Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Juliardo dari BP 17230026, jurusan akuntansi. Saya akan mereview sebuah artikel dengan tema konsekuensi yang mungkin timbul dari pembayaran paket berbasis regional untuk amputasi diabetes untuk rumah sakit jaring pengaman di Texas. Meskipun insidennya menurun secara keseluruhan, amputasi ekstremitas bawah untuk diabetes tetap merupakan prosedur yang umum dan berisiko tinggi. Satu, risiko amputasi tetap tertinggi di antara pasien dan populasi pasien yang miskin dan kurang terlayani. 2-6 dalam upaya mengatasi disparitas tersebut, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau bertujuan untuk meningkatkan perawatan dengan dua cara, yaitu mengurangi jumlah pasien yang tidak diasuransikan dan mewajibkan model pembayaran alternatif untuk pemberian perawatan. Model pembayaran alternatif ini bertujuan untuk menggantikan pembayaran biaya untuk layanan tradisional dan dengan model pembayaran berbasis kualitas seperti pembayaran dalam paket. Dengan memberikan lump sum untuk semua rawat inap dan perawatan pasca akut yang berkaitan dengan prosedur. Rumah sakit sudah kuat fee insentif keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan. 7-9 namun beberapa orang mempertanyakan apakah model pembayaran alternatif ini akan berdampak negatif. Internet aman rumah sakit definite sebagai rumah sakit yang merawat pasien yang paling miskin atau tidak diasuransikan. 10-12 meski tidak dipelajari berkaitan dengan pembayaran bundling spesifik, biasanya pembayaran berbasis kualitas lainnya telah menunjukkan bahwa rumah sakit jaring pengaman berkinerja lebih buruk daripada rekan-rekan karena mereka kompleksitas pasien, sumber daya masyarakat yang buruk, dan jaringan perawatan pasca akut yang lebih sedikit. 13-15 pembayaran dalam paket sebagian besar masih bersifat elektif. Dengan penggunaannya terbatas pada rumah sakit pendidikan dengan jaringan terintegrasi dan kondisi volume tinggi 16,17 faktanya sedikit yang telah dipelajari tentang penggunaan paket pembayaran untuk volume rendah atau prosedur berisiko tinggi. Namun antusiasme terhadap model dan perluasan pembayaran yang dibundel menunjukkan bahwa model pembayaran ini dapat segera digunakan untuk berbagai prosedur. Kasusnya itu daerah dengan proporsi rumah sakit jaring pengaman yang tinggi menunjukkan kinerja yang cukup signifikan. Fee amputasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan proporsi yang lebih rendah dari rumah sakit jaring pengaman. Menggunakan biaya berbasis klaim, kami mencatat bahwa biaya untuk amputasi ekstremitas bawah bervariasi hampir 200 kali lipat, dengan proporsi yang lebih tinggi dari biaya tingkat bencana di rumah sakit jaring pengaman. Dengan menggunakan model regional pembayaran paket, kami mencatat bahwa kerugian jaring pengaman rumah sakit akan menyebabkan signifikan fee tidak bisa kerugian finansial untuk rumah sakit jaring pengaman dan jaring non-safety, namun rumah sakit jaring pengaman akan lebih buruk dalam sistem ini karena mereka memiliki yang lebih besar bagikan pasien dengan diabetes dan amputasi. Temuan tersebut mencerminkan apa yang dicatat untuk sistem pembayaran berbasis nilai lainnya, termasuk denda penerimaan kembali dan pembelian berbasis nilai. Sampelnya 55 rumah sakit identified di Texas sebagai rumah sakit jaring pengaman utama. Teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode beban amputasi, DeFi jaringan pengaman membundel pembayaran. Hasil penelitian 1, beban amputasi dari 55 rumah sakit identified di Texas sebagai rumah sakit jaring pengaman utama. 51 bukan anak-anak rumah sakit dan disertakan dalam analisis kami. Anak-anak rumah sakit mengeluarkan karena amputasi terkait diabetes tidak relevan dengan
populasi ini kami mewakili 16% dari 361 rumah sakit yang ada dalam kumpulan data Medicare. HHR bervariasi dalam proporsi jaring pengamannya dari 0% Victoria hingga 65% Herlingen. Dari semua rumah sakit di antara Medicare Benefit untuk usia kurang dari 65 tahun, tingkat amputasi rata-rata adalah 173 per 100.000 manfaat fee warga negara. Angka ini lebih tinggi ketika kami hanya mempertimbangkan pasien Medicare dengan diabetes, 592 per 100.000 manfaat fee warga dengan diabetes. Ini menjelaskan lebih tinggi dari tingkat rata-rata regional yang 96 per 100.000 manfaat fee CRS, 314 per 100.000 manfaat fee warga dengan diabetes. Demikian pula tingkat amputasi rata-rata per HRR bervariasi dari 0 amputasi yang dilaporkan di San Angelo hingga 1.274 per 100.000 pasien Medicare dengan diabetes di Brian. Di antaranya Medicare Benefit untuk usia lebih dari 65 tahun. Angka amputasi rata-rata adalah 116 per 100.000 pasien Medicare dan 417 per 100.000 pasien diabetes. Tarif ini bervariasi dari lebih 50 per 100.000 manfaat Medicare di warga San Angelo menjadi 279 per 100.000, 651 per 100.000 pasien diabetes yang mendapat manfaat fee warga di Herlingen. Hubungan antara tingkat amputasi dan proporsi rumah sakit jaring pengaman di Texas. Di antara mereka yang berusia lebih dari 65 tahun, angka amputasi berhubungan langsung dengan proporsi jaring pengaman rumah sakit di setiap wilayah. Yang pertama, misalnya pasien di kuartil terendah dari rumah sakit jaring pengaman memiliki tingkat tahunan 300 amputasi per 100.000 amputasi, sedangkan di kuartil tertinggi memiliki tingkat 472 per 100.000 amputasi. Yang ketiga, pengaruh model pembayaran yang dibundel. Kami melihat implikasi potensial dari model pembayaran yang dibundel. Menggunakan median biaya daerah rujukan rumah sakit sebagai titik referensi. Biaya rata-rata bagian perawat inap amputasi adalah 79,50 dolar dan biaya rata-rata dalam setiap HRR bervariasi dari 27.985 dolar hingga 65.437 dolar per rawat inap. Baiklah, hanya itulah hasil dari pembahasan saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.